Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Man Temanggung yang saya hormati. Yang kedua untuk tema tutorial yang kedua yaitu adalah upload soal. Pertama-tama Bapak Ibu saya mengingatkan bahwa komputer yang jenengan gunakan untuk mengupload adalah Microsoft Office 2010. Bagaimana untuk Office 2019 ke atas? Apabila menggunakan Microsoft Office 2000 ke atas harus dilakukan setting seperti dalam lampiran. Tetapi tidak disarankan Bapak Ibu, nanti kita akan tutorialkan, yaitu adalah saya belum pernah berhasil untuk melakukan setting ini. Sehingga kenapa kok seperti itu? 2019 full online. Sehingga update data itu selalu merubah database kita, ya kan? Database di Microsoft. Sehingga kalau yang Office 2010 maka lebih nyaman. Saya perlihatkan dua office yang tersebut, ya kan? Misalkan saya adalah menggunakan misalkan file yang saya pakai di sini. Ini adalah yang saya buka yang tema ini adalah matematika saja, yang satu matematika 2. Oke. Saya buka di eh, ini saya tutup dulu Bapak Ibu karena di sini saya pakai tadi. Oke. Misalkan di sini ya, saya memakai Office 2019 nih. Office 2019. Oke. Yaitu dari mana Bapak Ibu kok tahu 2019? Berarti file, terus kemudian more, kemudian account di sini. Ini Office 2019. Sekarang udah 2021. Sehingga 2021 dan 2019 itu kalau diupdate itu langsung muncul ini update option nih. Ya kan update now, disable update, saya tak disable aja biar nyaman karena tadi misalkan nggak usah diupdate lah. Karena apa? Kalau diupdate, karena Office diupdate itu selalu merusak tulisan kita. Karena kita kebetulan saya tidak menggunakan pure asli, ya kan, pure asli yang dari Microsoft, ya kan. Tapi ya semi bajakan lah seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kan di Shopee banyak sekali untuk serial numbernya. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu adalah pertama gunakan Office 2019. Coba kita lihat dalam di sini kan harus ada mengadakan minutes count ya. Di sini adalah minutes count. Nanti kita lihat minutes count. Ini nggak mau Bapak Ibu. 2019, 2021. Oke. Bagaimana kebetulan saya menggunakan virtual, komputer saya pakai virtual, yang satu pakai XP, ya kan, Windows XP ini, ya kan. Terus kemudian yang satu saya memakai Windows sudah yang terbaru ini, ya kan. Saya memakai kebetulan saya komputernya tak buat virtual, sehingga saya membuat ada dua sistem di dalam laptop saya sehingga nyaman. Suatu ketika saya kepingin 2021 oke, 2020 juga oke. Oke, saya akan membuka misalkan matematika 2-nya saya kerjakan di sini. Yang matematika 1 kan di sana tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buka filenya. Ini minutes count itu muncul Bapak Ibu. Minutes count itu muncul. Oke, minutes count ini muncul nih. Nah, ini tidak bisa dilakukan di 2019 dan 2021. Oke lah, ini saya hapus semua. Nah, sekarang bagaimana langkah untuk melakukan upload-nya itu? Ya kan, sini misalkan saya lihatkan gunakan Office gitu ya. Lakukan manage account pada template Word ya kan di sini ya, gunakan username sesuai dengan note yang diberikan. Oke. Caranya Bapak Ibu, kita memakai Office 2010 nih, manage account, kemudian new, nah, new oke ya. Diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu ya, ini harus dilakukan nih. Manage account, oke, manage account, kemudian new, kemudian ini adalah WordPress, next. Nah, ini adalah yang dimasukkan adalah username password yang di admin Bapak Ibu, yang di admin. Nah, di sini monggo silakan nanti dibuka di adminnya. Oke, di adminnya Bapak Ibu semua. Oke, kita bukanya dulu karena ini mohon maaf rahasia sehingga nggak ditampilkan di sini. Nah,
Kemudian URL Microsoft ini adalah yang ada PHP-nya itu Bapak Ibu sesuai yang ini tidak, karena ini tidak rahasia, oke. Saya yang rahasia adalah password-nya aja. Ini publikasi ya. Username-nya ini, username-nya ini, kemudian password-nya ini. Saya blok nih, mohon maaf. Oke. Password kita remember, jangan lupa, karena kalau tidak di remember kita nanti akan mengulang-ulang. Kalau remember oke. Pastikan sampai berhasil Bapak Ibu. Account registration successful. Kalau masih error, kita tidak bisa apa-apa dengan komputer kita. Kita oke, close, oke, seperti itu ya. Oke, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua adalah kita misalkan di Excel-nya. Oke, di Excel-nya. Saya buka ini Excel-nya nih Bapak Ibu. Sesuaikan nama server ini dengan server yang ada di di Excel, di server Bapak Ibu. Kode tes ini harus sama dengan kode tes yang ada di Word. Ini misalkan simulasi AKM ya. Ini contoh misalkan saya memakai Mantema 2, Mantema 2. Maka yang ada di sini ini harus juga Mantema 2. Ya, Mantema 2. Tidak boleh ada titik, tidak boleh ada spasi yang mempengaruhi karakter di sana. Sudah ya Bapak Ibu ya. Key-nya ini harus dimasukkan yaitu pada tadi Excel yang ada di password security tadi. Tapi ya mau dimasukkan silahkan, ya kan? Ini adalah key-nya. Ini misalkan key-nya saya masukkan misalkan ya. Oke, key-nya ini jika benar-benar key-nya bagus banget tuh. Tanggalnya sekarang, bulan sekarang 2025, waktu tes jam sekarang kebetulan jam 21 ya, jam 21. Kemudian jumlah soal 30, alokasi 120 menit, yang dikerjakan 30. Ini kalau 1 diacak, kalau 0 tidak diacak. Kalau yang sini optionnya diacak 1, kalau tidak oke. Sekarang ini tidak boleh 99 Bapak Ibu. Kalau bisa jangan 99 tapi 100, maka di sini aja tulis sama dengan 100 dibagi jumlah soal. Nanti akan dia menghitung pasti jumlahnya 100. Tapi kalau 99 nanti nggak enak tuh. Nah di sini juga skornya itu sama dengan 100 dibagi jumlah soal misalkan. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan grouping dan log? Grouping ini adalah dipakai untuk soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan. Kan bahasa Indonesia itu selalu ada menurut soal nomor 2, gitu kan. Menurut soal nomor 1, menurut soal lain. Itu adalah, maka kita grup misalkan ya. Ini grupnya misalkan 2, 3, misalkan ya. Terus kemudian 4. Maka artinya adalah pada soal nomor 2, 3, 4, 5, nanti soal itu selalu walaupun diacak tetapi dia selalu berurutan. Selalu berurutan. Kemudian ada juga bahasa Inggris yang kepingin listeningnya dibuat urut aja Pak nomor 1. Nah ini bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Maka nanti soal nomor 1 sampai 5 itu pasti urut, tidak diacak. Misalkan di sini misalkan kita isi 6, 7 artinya adalah nanti soal nomor 6, 7, 8 itu jejeran. Ya kan 6, 7, 8 itu selalu jejer. Kalau yang di log ini artinya adalah dia itu soal nomor 1 pasti muncul sebagai soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4. Nah, yang lain ini adalah betul-betul acak. Ini urutan soal, bukan urutan bukan urutan option. Option tetap diacak. Peserta ini kita masukkan. Nah, di sini tadi saya menyebutkan, Pak, ini server itu artinya apa? Ini adalah ruangan. Maka monggo di sini bisa kita rubah menjadi ruang 1. Monggo.
Misalkan di sini ya, kelas berapa nih? IPA 1 menempati ruang 1 misalkan. Maka nanti pengawas di ruang 1 tidak bisa melihat di pengawas di ruang 2 misalkan ya. Di ruang 1 mohon maaf ini salah saya karena ruang 1 misalkan ya. Terus ruang 2 kita misalkan kita berada di IPA 2 misalkan. Maka pengawas untuk yang ada di ruang ini berarti pengawas yang disetting untuk di ruang 2 ya di ruang 2 yang bisa dilihat anak-anaknya. Dia tidak bisa melihat yang lain. Seperti itu. Ini sesi 1, sesi 2 itu pengaturan jadwal aja sih Bapak Ibu. Oke, ya nanti hasil kita lihat dengan cara nanti muncul ini. Ini adalah melihat hasil. Nanti kalau ini kosong berarti belum dikerjakan, ini kan kosong tuh. Kalau ini ada yang mengerjakan dia akan ada nilainya. Oke, kita kembali ke soal. Langkah pertama yaitu adalah supaya ini masuk, ini kita kerjakan, sudah selesai, baru kita klik save. Save. Kita masukkan save ya. Save. Nah, ini sedang membaca ke sana, tergantung dari jaringan internetnya. Mohon maaf, sore malam ini jaringan saya rada error, kurang cepat. Ini adalah masih karena not responding sampai selesai, maksimal 3 menit biasanya. Nah, ini sudah oke, selesai. Oke. Nah, kemudian peserta kita juga save di sini. Nah, kita save. Artinya adalah setelah nama ini kita save. Bapak Ibu yang saya hormati, usahakan username jangan langsung angka, ya kan? Jangan langsung angka. Ini mungkin bisa kelas berapa, misalkan A1 misalkan. Ya tulis di sini adalah di depannya A1 misalkan, usahakan pakai huruf dulu, ya. Karakter boleh. Berarti misalkan A1 slash atau titik boleh. Tapi kalau misalkan kita memakai apa namanya angka, terkadang kala yang depannya 0 itu hilang, nanti anak bingung. Tapi kalau langsung dikasih A atau nomor berapa gitu ya, nanti muncul. Oke, berarti Excel sudah kita upload. Artinya di dalam server kita sudah muncul database-nya. Coba kita lihat server kita. Berarti di sini kita refresh ya, di sini refresh. Nah, ini MAN 2. MAN 2 apakah ada soalnya? Kita lihat. Belum ada nih MAN 2, soal ini tesnya ya. MAN 2, apa benar kita sesuaikan Bapak Ibu. Ya, AM, jenjang AM, kelas berapa gitu ya. Terus kemudian namanya adalah, nah, silakan disesuaikan ini. Oke, saya close dulu. Kemudian ini adalah kita melihat soal tes. Soal tes ini belum ada Bapak Ibu. Kenapa belum ada? Karena ini soal belum kita upload. Nah, cara nguploadnya gimana? Kita kembali ke Office 2010 tadi. Oke, kita ambil 2010 tadi. Saya ngambil. Bapak Ibu, ini adalah soal aslinya Bapak Ibu. Soal aslinya, sorry, ini saya hapus dulu, saya matikan dulu yang ada di sini. Oke, ini misalkan saya buka Office yang soal asli dari Pak Kukuh ya, yang dikirim ke saya. Nah, ini adalah aslinya ini Bapak Ibu soalnya. Nanti muncul semua enggak, kenapa kita kerjakan ya. Ini adalah tadi MAN tesnya MAN tema 2. MAN tema 2. Oke, caranya setelah di Miniscon udah berhasil ini dilakukan sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita publish. Publish. Atau klik sini boleh. Sini aja. Nah, ini butuh kecepatan internet lagi Bapak Ibu. Semakin soal mengandung karakter banyak, maka soal itu diuploadnya semakin lama. Berarti coba nanti ini adalah maksimal 3 menit Bapak Ibu. Kita lihat sampai selesai apakah soal muncul.
Kita coba dulu. Belum muncul, Bapak Ibu, masih klik, masih proses. Sekali lagi ini adalah tergantung lah. Kalau sudah klip-klip gini, udah berhasil. Coba kita lihat di tampilan sek soalnya. Nah, di sini kenapa kok seperti ini Bapak Ibu? Karena di sini kita belum download, belum impor ya. Nah, kita belum impor juga nggak apa-apa. Nah, ini masih kayak gini Bapak Ibu. Karena sudah kita masukkan kok tetap kayak gitu, maka kita refresh dulu Bapak Ibu. Kemudian kita download soal, impor soal. Berarti soal yang tadi sudah kita proses tuh, ini akan ada ditimpa, maka kita import soal yang warna hijau ini Bapak Ibu. Oke, karena kalau belum diimport ini tidak akan muncul soalnya. Oke, kita lihat impornya. Oke, soal sudah yakin menghapus. Oke, batal aja. Oke, kita lihat sekarang soalnya kayak pada ini muncul. Nah, duh, soal saya kok tidak muncul semua. Nah, ini kenapa? Nah, di sini Bapak Ibu. Karena ini menggunakan equation. Oke. Nah, terus kalau yang equation yang bagaimana? Di sini saya tuliskan lakukan copy paste spesial untuk soal yang mengandung equation editor. Rubahlah tabel menjadi bentuk gambar dengan cara capture picture. Oke, sekarang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti di sini ini kan yang pertama di sini ya, kita lihat ya. Caranya gimana? Nah, ini kan sudah dilakukan nih. Caranya ini adalah di-cut, kemudian paste spesial Microsoft Word Office dokumen. Ini yang paling atas ya. Microsoft Word dokumen objek. Kita klik. Oke, kita lagi ya Bapak Ibu ya. Dot, kita cut, paste spesial. Berarti soal yang mengandung ini harus dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Kalau tidak berarti tidak muncul. Tidak akan muncul soal tersebut. Lakukan. Pak kok berat banget ya? Enggak lah. Ya kan? Kita memakai aplikasi lain biasanya copy paste tuh memakai capture. Dan dengan ini kita bisa ngedit Bapak Ibu. Kalau di capture itu nggak bisa diedit. Caranya ngedit gimana? Diklik-klik. Misalkan kita memakai hurufnya yang 16. Misalkan ya, tak kasih warna merah. Boleh. Nanti tampilan di sana juga warna merah. Misalkan di sini tampilan misalkan ya, tampilan ini tak ganti warna misalkan oranye. Misalkan ya, kuning. Misalkan biar tampak hijau misalkan ya. Tak gedekan yang 16 misalkan atau di sini nanti akan muncul Bapak Ibu. Oke. Ini dilakukan semuanya ya Bapak Ibu sampai di sini nih. Nah, ini juga sama cut karena ini kan mengandung equation yang kayak gini. Nah, yang mengandung equation itu harus dilakukan semua. Cut, paste, spesial, oke, Microsoft Word. Oke. Kalau udah gini, pasti bisa Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini ini semuanya kebetulan sudah saya betulkan. Ya kan? Ini betulkan. Pak ini apakah bisa langsung keseluruhan? Tidak, harus satu per satu. Nah, Pak bagaimana untuk soal yang memakai gambar? Oke, soal yang memakai tabel. Contohnya tabel ini. Nah, ya, ada tabel tadi saya lihat, oke. Kalau ini sudah oke, no problem. Karena dia sebagai PNG atau... Nah, kalau ini Bapak itu nanti nggak muncul, rusak nih. Caranya, jangan capture aja, pakai print screen. Tik, ya kan, misalkan pakai print screen gitu ya. Nanti akan kita capture ini. Nah, kita capture. Kemudian masukkan ke sana. Kita capture lagi, masukkan ke sana gitu ya.
Nah, sehingga muncul soal yang seperti ini. Nah, ini sudah capturean semua nih. Oke, dengan ini misalnya kita lebarkan. Oke, maka di sini nanti soal itu insya Allah muncul semua. Berarti tabel dan equation editor harus diseperti itu kan. Pak, apakah yang ini bagaimana Pak? Misalkan ya, yang kedua ini ya, ini tak kecilkan, monggo disesuaikan sesuai dengan kepentingan keperluan. Eh, Bagaimana kalau misalkan ini lupa berada di tengah, ya nanti munculnya di tengah. Maka ini caranya untuk menyingkirkan ya kayak gini aja, udah selesai Bapak Ibu. Nggak berat kan? Oke, misalkan di sini diedit juga, tinggal diklik-klik aja. Nah ini belum saya itu kan Bapak Ibu, belum saya masukkan kan caranya, cut, paste spesial, atasnya aja. Oke, ini sudah barusan. Save di sini ya, ke kiri kan, kita munculkan 16. Nah, oke, sip. Lakukan secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Ini saya biarkan, yang ini besar, yang ini kecil. Nanti tampilannya kayak apa? Jangan lupa di-save dulu sebelum dipublish. Jangan lupa di-save dulu sebelum dipublish. Kenapa? Karena kalau sudah dipublish tidak bisa di-save. Sehingga jenengan kalau ada editing harus ngetik ulang. Harus save dulu. Terus kemudian publish. Oke, kita publish. Ingat ya, ini adalah mereplace yang tadi. Yang tadi kan belum diedit ya, sudah diedit. Apakah muncul semua? Kita lihat. Apakah muncul semua? Kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Tunggu soal 3 menit maksimal, tergantung dari internet yang kita pakai. Sama spek komputer yang kita pakai juga. Oke. Lama Bapak Ibu karena soal matematika, kimia, fisika, biologi itu penuh dengan equation, editor, dan gambar. Sehingga butuh waktu untuk ke sana. Ini belum muncul? Ah, masih. Masih belum selesai. Oke, kini udah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke server lagi. Oke, server yang ada di sini. Terus kemudian kita lakukan kita masukkan di back ya. Ini adalah soalnya. Kita back, kita database test gitu ya. Kita refresh. Kita sudah upload dan kita jangan lupa impor soal. Dan oke, apakah Anda yakin menghapus soal yang sudah ada sekarang digantikan yang baru? Ya, jadi soalnya diganti yang baru. Jadi soal yang dulu hilang ya Bapak Ibu ya. Coba kita klik soalnya. Oke, terus kemudian nanti kita lihat soalnya. Nah ini, nah kita lihat soalnya. Loh, muncul semua Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah bagian-bagian yang tadi Bapak Ibu. Kenapa kok ini kecil-kecil? Nah, di sini. Nomor 13 mesti yang AB itu besar. Yang lainnya kecil. Coba kita lihat nomor 13. Nomor 3. Ini kan AB kan besar ya Bapak Ibu ya. Yang kecil yang bawah. Kenapa? Karena standarnya untuk sebuah equation editor adalah 16. Ukurannya 16. Kita ulang lagi. Untuk equation editor 16. Untuk equation editor 16. Berarti kalau misalkan ini masih di 20, misalkan ini saya klik ya, ini kan masih 12 ya Bapak Ibu ya, maka tulisannya kecil harus dijadikan 16 dulu, misalkan 16. Ya, terus kemudian baru di close. Nah ini seperti itu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati sehingga tulisannya lebih proporsional hasilnya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu, maka kita pindah ke
Bagaimana untuk di siswa? Apakah muncul soalnya? Nah, di sini kita lihat mapelnya apakah ada? Nah, ini ada mantema 1, mantema 2. Kita siswa tinggal memasukkan username siswa. Coba kita lihat username tadi di Excel, tidak kita username-nya misalkan ini ya. Wah, ini passwordnya susah banget Bapak Ibu. Kalau saya biasanya passwordnya semua sama di kelas karena kan jamnya saat itu bareng-bareng kan Bapak Ibu. Sehingga siswa itu akan sibuk dengan sendirinya. Misalkan eh, tidak usah ngeri-ngeri seperti ini. Kita tes tema 1, tema 2 ya, login sudah. Ini identitas siswa, pindah device, misalkan pindah device ya, berarti misalkan pindah device itu misalkan logout dan lain sebagainya. Kita mulai ya. Silakan hubungi panitia menggunakan token. Nah, ini token. Tokennya mana nih? Nah, ini token. Kenapa? Karena tokennya belum dimasukkan. Kita ke halaman CPT. Oh, sorry, salah. Di dashboard, ini tokennya. Kenapa? Karena tadi di server kita token harus dimasukkan. Tapi kalau nggak dimasukkan, nanti silakan token salah. Wah, ini tokennya salah. Refresh. Nah, ini tokennya sudah berubah karena tadi oke, harus di-refresh dulu ya. Masukkan salah, misalkan ini saya kerjakan sembarangan ya Bapak Ibu ya. Saya kerjakan sembarang, oke. Jangan sembarangan sini, oke. Oke, kita sudah ketemu soal 9, padahal ada 30 ya. Kita kerjakan semua. Oke, kita kerjakan semua. Semua saya mengerjakannya Bapak Ibu. Oke, sudah 20 soal, kita kerjakan lagi sesuai dengan contoh yang diberikan pihak sekolah kemarin. Oke, kita lihat sampai 24 sampai ke download jawaban. Kita lihat sampai semuanya. Oke, 30, 29 soal terakhir. Oke, selesai. Apa close? Dalam lagi close sudah selesai. Nah, karena sesuatu silakan majukan ujian. Anda tidak bisa mengumpul karena sisa waktu Anda adalah masih 1 jam. Wah, ini yang nyiksa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini adalah pengaturan ujiannya, di sini adalah sisa waktunya 15 menit. Nah, di sini ujian tanpa jadwal kalau misalkan di sini jika diisi 10 maka nah itu inilah yang membuat siswa luar biasa ya kan Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu tesnya sehingga monggo ini diatur sesuai dengan kebutuhan siswa berada di sini. Hasil kita lihat, bisa kita lihat sudah, tapi anak belum bisa ngumpulin ya. Tapi hasil sementara sudah bisa kita lihat. Ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Tapi siswa ini belum masih statusnya mengerjakan, belum selesai karena waktunya, tapi tetap nilai itu sudah masuk ke dalam server kita. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena videonya sudah terlalu panjang, nanti kita sambung lagi ke yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.